Mas Danish, tolong hentikan sebentar. Perutku sakit, Mas. Ah, Mas, serius, perutku kram. Jangan keras-keras. Revan yang duduk di sebuah kursi salah satu ruang di rumahnya mendadak terngiang suara Nirmala semalam. Dia tidak sengaja mendengar, sebab semalam itu ada salah seorang pembantunya mengatakan bahwa Nirmala sedang pergi ke kantor polisi karena Danish tersandung masalah. Setelah menyadari kedatangan mereka, Revan berniat menyusul ke kamar kakaknya untuk sekadar menanyakan kabar. Namun, dia malah mendengar sesuatu yang tidak diinginkannya di balik pintu kamar sang kakak. Nirmala dan Danish sedang melakukan kontak fisik, malam hangat yang tidak pernah Revan bayangkan Nirmala lakukan dengan lelaki lain selain dirinya. Jadi dia seserius itu. Tapi kenapa rasanya sakit? Padahal aku sendiri yang memutuskan. Aku meyakini Soraya jauh lebih baik, dia wanita baik-baik, nggak pernah ada kasus dan menyenangkan. Tapi Nirmala. Revan sejenak terdiam, dia tidak mengerti apa yang membuat Nirmala jauh lebih spesial dibanding Soraya dengan segudang kelebihan. Apa hubungan 5 tahun mereka mempengaruhi itu? Revan terus mencari celah di mana dia tidak akan menyesali keputusannya melepas Nirmala demi Soraya, tapi semakin dipikirkan dia semakin tidak menemukannya. Kecuali vonis mandul Nirmala yang tidak sesuai dengan keinginan ibunya. Meskipun dia sering dicap buruk sama orang lain, kenapa aku nggak pernah terusik soal itu? Apa aku yang seserius itu mencintainya? Lagi-lagi Revan berpikir, tapi dia segera membantahnya. Enggak, Revan. Keputusanmu udah tepat, enggak ada yang lebih penting dari ibu, dan Soraya juga nggak terlalu buruk, malah lebih baik. Aku nggak akan menyesali ini. Revan mengusap wajah, berusaha menghilangkan bayangan Nirmala dalam pikiran. Tidak berselang lama, Nyonya Moana datang bersama Soraya. Raut wajah ibunya itu sudah jelas kesal dari kejauhan. Setelah tiba, Nyonya Moana sedikit membanting tasnya ke kursi sebelah Revan. Kenapa, sih? Datang, malah marah-marah. Ada masalah di tempat arisan? Atau ibu nggak menang nama hari ini? Tanya Revan kepada ibunya. Dia melihat Soraya ada di belakang Nyonya Moana dan sedikit ragu untuk menjawab. Menyebalkan sekali. Nyonya Moana setengah berteriak. Udah ibu duga ini terjadi. Kamu tahu, Revan. Masa tadi ibu di tempat arisan dipermalukan? Dipermalukan? Sama siapa? Nirmala. Ya, ampun. Kamu harus tahu kalau foto-fotonya dia di klub malam tersebar di grup chat arisan ibu. Pas ibu tanya mereka dapat dari mana, ternyata itu ada di sosial media. Banyak kesebar. Ibu tadi beneran malu, mau ditaruh di mana muka ibu sekarang? Apa? Revan menerima ponsel milik Nyonya Moana dan dia melihat foto-foto Nirmala dengan pakaian minim sedang berada di klub malam. Dia ingat ini, sebab Nirmala ada di sana bersamanya waktu itu. Si kurang ajar itu. Apa dia nggak akan berhenti menyusahkan ibu? Sabar, Bu. Kita masih belum tahu Nirmala sedang apa di sana, kan? Mungkin harus tanya sama Nirmala dulu biar nggak ada salah paham, Soraya berusaha menenangkan. Mau tanya apa lagi? Jelas dia ada di sana, kok. Apapun alasannya, dia benar-benar wanita murahan, jalang rendah yang nggak seharusnya ada di sini. Mendengar hinaan yang dilontarkan ibunya, Revan berpikir apa dia harus jujur. Dia ada bersama Nirmala di foto ini, hanya saja tidak tertangkap kamera. Namun, Revan penasaran kenapa foto ini bisa tersebar. Siapa yang mengambilnya? Sekarang ada di mana dia? Panggil dia ke sini. Dia nggak ada. Katanya dia mau tinggal di rumahnya sementara, tadi dia pergi sama kakak, jawab Revan. Yang akhirnya dia tidak mengatakan apapun atas foto itu karena ingin menjaga harga dirinya. Dia butuh nama baik untuk kepercayaan Danish agar cepat diberi jabatan lebih tinggi di kantor. Dia kabur. Bu. Udah, sebaiknya ibu minum dulu, ya.
Tenangkan diri ibu, ujar Soraya seraya menyerahkan segelas minuman yang baru diambilnya dari dapur. Ibu tolong jangan terlalu marah sama Nirmala, aku tahu kenapa dia begitu. Mungkin karena dia nggak pernah dapat pengarahan dari orang tuanya. Ayahnya sibuk kerja di toko bunga, dia apa-apa sendiri. Jangan membelanya hanya karena dia sepupumu, Raya. Bukan begitu. Aku cuma sedikit kasihan, dia memang nggak dapat didikan yang layak karena ibunya meninggal waktu dia umur 4 tahun. Karena aku juga masih kecil, jadi aku cuma dapat kabar-kabar aja. Ibunya meninggal kenapa? Tanya Nyonya Moana. Ibunya kena skandal perselingkuhan. Nggak berselang lama, dia sakit lalu meninggal, Soraya menjawab ragu-ragu. Apa? Nyonya Moana semakin geram. Ini nggak bisa dibiarkan. Siapa tahu dia juga selingkuh di belakang Danish, astaga. Kalau aja Danish nggak ngeyel, dia harusnya dapat wanita yang jauh lebih baik. Nyonya Moana pun beranjak dari kursi, lalu pergi dari tempat itu. Sementara Soraya sekilas tersenyum dan duduk di samping Revan. Kamu tahu siapa yang nyebar foto itu? Tanya Revan. Soraya mengangkat kedua bahunya. Entah, tapi berita ini cukup buruk, kan? Semoga Nirmala baik-baik aja. Aku masih merasa bersalah karena dianggap nikung dia. Itu bukan salah kamu, Raya. Jangan merasa bersalah, yang penting sekarang adalah kita udah nikah dan aku mencintai kamu. Apa itu cukup? Soraya mengangguk pelan, dia tersenyum sambil memeluk lengan Revan. Di rumah Nirmala, dia akhirnya kembali untuk beristirahat dengan tenang di rumahnya. Rumah yang tidak megah, tapi nyaman. Aroma khas bunga-bunga segar semerbak dalam ruangan dan dia merasa jauh lebih baik dengan semua ini. Di rumah sendiri emang jauh lebih baik. Tapi aku lapar, ujar Nirmala seraya mengusap perutnya. Jangan mulai, kamu udah makan kue kering 1 bungkus di mobil tadi, masih bilang lapar. Danish melihat-lihat sekeliling, sejauh matanya bisa memandang, rumah ini sederhana tapi penuh ketenangan. Tidak ada pembantu khusus, saat mereka datang, rumah benar-benar tidak berpenghuni. Mungkin keamanan di sini hanya mengandalkan satpam. Tapi itu belum disebut makan kalau enggak pakai nasi. Nirmala mengempas tubuhnya ke sofa. Apa kita perlu pesan makanan? Mas mau apa? Aku pengen banget makan empe-empe. Ya, ampun. Berhenti makan pedas, apa kamu mau bikin bayimu sakit atau bagaimana? Bibir Nirmala kembali mengerucut. Cuma sedikit aja, pelit, ih. Kalau bayi ini ileran, pokoknya ini semua salah Mas Danish. Kenapa jadi saya? Saya cuma ngingetin kamu. Ya, jelas salah Mas Danish. Aku mau makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, semuanya nggak boleh. Saya begitu untuk keponakan saya. Nirmala melipat kedua lengan di perut. Mas sayang banget sama bayi ini. Tapi ini kan bukan anak Mas Danish. Terserah. Tapi karena kamu hamil dan kita udah menikah, secara hukum dia adalah anak saya. Kalau saya mau menuntut, saya bisa mengambilnya kapan aja. Hukum macam apa begitu? Nirmala memeluk perutnya sendiri, meski ini terdengar seperti sebuah ancaman, tapi dia yakin Danish tidak seperti itu. Lelaki ini hanya ingin menjaga anak yang tidak bersalah, protektif dan sikapnya sekarang bisa dimaklumi. Apa kamu nggak ada pembantu di rumah? Tanya Danish. Nggak ada. Adanya tukang kebun, mereka bantu-bantu di toko. Rumah ini aku bersihkan sendiri. Danish mengangguk paham. Saya akan carikan pembantu. Jangan lakukan pekerjaan apapun di rumah apalagi melakukan tindakan berbahaya yang bisa mengancam bayi itu. Sekali saya dengar kamu melakukan kebodohan. Kamu tahu apa yang bisa saya perbuat? Nirmala mengangguk patuh. Dia tidak bisa membantah karena ini adalah Danish Hadiraksa.
Entah kenapa, meski lelaki ini terus dingin dan ketus sekali, tapi Nirmala merasa dia layak mempercayai Danish. Jadi apa aku boleh makan empek-empek? Sekali aja, janji nggak pedas. Nirmala kembali memohon, membuat lelaki itu menghela napas pelan. Baiklah. Ah, makasih. Aku sayang Mas Danish. Saat Nirmala sibuk dengan ponselnya untuk memesan makanan, Danish sejenak terusik dengan kalimat yang diucapkan Nirmala barusan. Sayang Mas Danish. Yang benar saja. Di mana kamar kamu? Tanya Danish. Di sana. Yang kedua. Mas Danish mau apa? Tidur. Tidur. Tapi aku udah pesen makanan, Mas nggak mau. Ini hari libur, waktunya saya tidur panjang. Gitu, ya. Aku antar, deh. Kamarku emang nggak sebesar kamar Mas Danish tapi aku yakin Mas betah. Nirmala beranjak dari sofa kemudian mengantarkan Danish menuju kamarnya. Sebuah kamar yang tidak terlalu besar, kasur berukuran sedang dan bercat dinding berwarna merah muda. Tampak seperti kamar kebanyakan wanita pada umumnya. Tidur di sini. Nanti makanan yang udah telanjur ku pesan, aku simpan dulu. Mas memang harus banyak istirahat. Tidur yang nyenyak, Nirmala mengambil selimut dalam lemari. Yakin nggak ada nyamuk di sini? Ya, ampun. Sekali-kali sahabatan sama nyamuk nggak papalah. Jangan ngawur, saya kena DBD kamu mau tanggung jawab? Tanya Danish. Nirmala berdecap pelan. Ish, iya. Aku pasang obat nyamuk elektrik. Ini ramah lingkungan. Udah, cepet tidur. Danish pun mulai merebahkan diri di tempat tidur, tampak sepasang kakinya yang panjang hampir menyentuh ke ujung tempat tidur. Lelaki itu benar-benar memiliki tubuh di atas rata-rata, hingga Nirmala sedikit betah saat memandangnya. Nirmala pun keluar kamar, memberikan waktu kepada Danish untuk beristirahat. Lelaki itu sudah cukup banyak kelelahan sejak semalam, mungkin tidur adalah satu-satunya kesempatan mengistirahatkan hati dan pikiran. Nirmala melihat ponselnya menerima notifikasi pesan, dia pun melihat itu dan ternyata ada pesan singkat yang ditulis Nyonya Moana. Pelacur, kenapa kamu nggak angkat panggilan saya? Angkat. Saya mau bicara. Nirmala sedikit gemetar mendapat pesan-pesan tersebut, dia emosi, kesal, sakit hati, tapi semakin dia kesal, perutnya langsung bereaksi tidak nyaman. Hingga Nirmala sejenak duduk dan meneguk air mineral dalam botol di atas meja. Tenang, Nirmala. Kamu datang ke keluarga Hadiraksa bukan untuk kalah. Gak ada seorang pun yang bisa menumbangkan kamu. Nirmala meremas ponselnya cukup erat, mengumpulkan banyak keberanian untuk menghadapi ibu mertuanya. Nirmala akhirnya menerima panggilan dari Nyonya Moana, dia memberanikan diri untuk menghadapi apapun yang akan diucapkan wanita itu. Ya, Bu. Jangan panggil saya ibu, saya bukan ibu kamu. Di mana kamu sekarang? Kamu mau mencoba kabur setelah menyisakan masalah buat saya? Masalah? Maksudnya, jangan berlagak polos. Foto-foto kamu waktu dugem itu sampai kesebar di grup chat teman arisan saya. Foto. Nirmala tidak begitu mengerti, ada foto yang tersebar. Foto apa itu maksudnya? Dia tidak bermain sosial media, akunnya pun tidak begitu aktif memosting apapun sehingga dia jarang mengetahui kabar terbaru dunia luar. Itu sebabnya saya nggak pernah izinkan anak-anak saya memilih kamu jadi istri. Apa yang bisa dibanggakan sama wanita model kamu? Wanita rusak. Apa cuma dugem sama mabok kerjaan kamu? Nirmala mengepalkan tangan, debar jantungnya cukup cepat sehingga dia hampir tidak bisa berkata apapun akibat emosi. Dia tidak terima, jelas. Nirmala tidak akan membantah. Dia memang pergi ke klub malam beberapa kali tapi itu juga tidak lepas dari ajakan Revan. Ibu bisa menyalahkanku begini, apa aku bisa meminta pertanggungjawaban Revan? Ibu udah menanyainya. Aku pergi ke klub sama Revan. Jangan mengada-ada kamu.
Anak saya nggak pernah pergi ke tempat seperti itu. Fitnah kamu itu keterlaluan, Nirmala. Fitnah. Nirmala tertawa kecil sejenak. Memangnya ibu udah tanya? Anak ibu nggak sebaik itu. Atau, ternyata kalian nggak cukup saling tahu satu sama lain. Jangan menutup fakta yang ada, aku memang nggak akan membantah kalau ada foto yang kesebar di grup chat. Tapi ibu harus tahu. Aku nggak pernah pergi sendiri, Revan selalu ada sama aku. Ibu tahu. Kami adalah pasangan serasi pada awalnya. Kurang ajar, apa kamu belum selesai? Belum. Aku nggak akan pernah berhenti sampai ibu sadar bahwa aku berhak menuntut Revan atas semua perbuatannya. Semua kehancuran yang kualami, aku akan mengembalikan itu. Nirmala menutup panggilan sepihak, napasnya sedikit terengah-engah karena dia menahan begitu banyak perasaan yang ingin membludak dalam satu waktu. Revan kurang ajar, dia pasti tahu ibunya marah gara-gara ini dan dia nggak mau ngaku kalau ada dia di setiap kegiatanku. Pecundang. Astagfirullah. Kendalikan emosi kamu, Nirmala. Nggak boleh ngumpat, nggak boleh ngumpat. Nirmala mengusap dadanya, berusaha mengendalikan emosi. Dia pun meraih ponselnya lagi dan mencari kontak teman yang bisa dia hubungi untuk mendapatkan informasi mengenai masalah ini. Sementara itu di kamar, Danish tidak tidur. Dia beralasan pergi ke kamar ini untuk mencari hal yang ingin dia ketahui. Danish melihat-lihat seisi kamar, dia tidak menemukan lagi jejak kebersamaan Nirmala dengan Revan, baik itu foto maupun barang yang berkaitan dengan adiknya. Nirmala ternyata sudah membuang semua kenangan itu, tanpa terkecuali. Danish pun akhirnya berpaku pada sebuah foto album yang ada di laci. Foto-foto Nirmala sewaktu kecil bersama orang tuanya sangat menggemaskan. Rambut pendek berponi dan lebih sering mengenakan pakaian laki-laki. Dia lumayan nakal. Danish sekilas tersenyum, lalu mengambil sebuah foto berukuran kecil. Di mana Nirmala kecil sedang menangis di dalam bak mandi yang penuh dengan air. Mungkin saat itu Nirmala menganggap bak mandi adalah kolam renang hingga menceburkan diri di sana. Tidak berselang lama, ponsel Danish menerima notifikasi pesan. Dia melihat itu dan ternyata Niken, sekretaris pribadinya, memberi kabar bahwa ada berita mengenai Nirmala di sosial media X. Karena telah tersebar bahwa Nirmala menikah dengan seorang CEO ternama, berita ini menjadi lumayan besar dan menjadi konsumsi publik. Ada banyak dari mereka yang menyayangkan kenapa istri dari seorang CEO bertingkah demikian, lalu membandingkan Nirmala dengan istri Danish sebelumnya yang tewas kecelakaan. Kamu tahu siapa pengirimnya? Tanya Danish kepada Niken di telepon. Saya kurang tahu, Tuan. Tapi ini disebar langsung oleh akun gosip, mungkin memang ada pengirim sebelumnya kepada mereka. Cari tahu siapa itu. Baik, Tuan. Danish pun menaruh ponsel dan melihat ke arah pintu. Nirmala tidak masuk kamar setelah terakhir mengantarkannya ke sini, apa wanita itu tahu kabar ini? Danish pun melangkah keluar dari kamar, dia melihat Nirmala masih berada di tempat yang sama. Sedang menikmati makanan pesanannya seorang diri. Mas Danish. Mas nggak tidur? Tanya Nirmala saat Danish mendatanginya. Banyak nyamuk. Serius. Padahal biasanya enggak banyak, apa karena lama nggak diisi? Biar aku cek dulu, ya. Nggak usah. Ngantuk saya udah hilang juga. Danish memilih duduk di sofa, melihat Nirmala tampak biasa saja. Apa dia belum mendengar kabar tentangnya? Mas bikin aku merasa bersalah, deh. Maaf, ya. Daripada meminta maaf, apa bisa kamu ambilkan saya air? Yang ada aja, asal jangan kopi hitam. Oh, oke. Sekalian mau aku hangatkan makanan punya Mas. Tunggu sebentar, ya. Setelah wanita itu pergi, Danish duduk di sana sampai dia melihat ponsel Nirmala menyala. Ada sebuah pesan masuk dari nomor milik Revan. Jangan bilang kalau aku ada di sana juga, Nirmala. Aku nggak mau namaku rusak.
Aku akan membantumu mencari orang yang menyebar fotonya, aku janji foto itu akan terhapus. Ternyata dia udah tahu. Danish terdiam, lalu menaruh ponselnya ke posisi semula. Kenapa wanita yang dikenalnya selalu begini? Apa bagusnya menyimpan masalah sendiri? Apa mereka meremehkannya? Sifat Nirmala sama seperti Rihanna, mereka pandai berpura-pura. Lukanya hanya bisa terlihat jika Danish mendesak atau mencari tahu kebenarannya lewat jalur lain. Ponsel Danish kembali berdering, panggilan masuk dari Niken. Namanya adalah Andin, kabarnya dia adalah teman Nona Nirmala saat kuliah dulu. Saya akan kirimkan informasi lokasi kerja dan tempat tinggalnya sekarang. Baiklah, terima kasih. Setelah panggilan terputus, Danish melihat kiriman alamat dari orang yang terduga memberikan foto-foto tersebut ke sebuah akun gosip. Ini hari libur, apa Mas masih banyak pekerjaan? Tanya Nirmala karena melihat Danish terus menatap ponsel. Lumayan. Nirmala pun menaruh makanan dan minuman di atas meja, lalu duduk di sofa. Rupanya jadi CEO itu super sibuk, yah. Mas pasti cuma punya sedikit waktu buat ada di rumah selama ini. Kamu nggak ada hal yang mau diceritakan ke saya? Tanya Danish. Soal apa aja? Nirmala tersenyum kecil. Karena Mas Danish sangat sibuk dan lelah, aku rasa ada hal-hal yang nggak perlu kuceritakan. Apalagi kalau itu cuma bisa nambah beban, aku pasti akan mengatasinya sendiri selagi bisa. Oh, apa itu juga yang dilakukan Rihanna? Danish tidak berkata-kata lagi. Sebaliknya, kalau Mas ada sesuatu yang perlu diceritakan, Mas bisa cerita, aku pendengar yang baik. Lagi-lagi, kamu ini pemaksa sekali, Bibir Nirmala mengerucut. Cuma nawarin jasa curhat doang. Kalau ke psikolog kan bayar, kalau cerita ke aku kan gratis. Paling banter aku minta jajan. Urus aja urusanmu sendiri. Saya rasa, masalah kamu lebih berat dibanding saya. Kalau kamu mau ke psikiater tinggal bilang, saya transfer buat periksa. Astagfirullah, Mas mau ngatain aku gila? Sepasang mata Nirmala melotot, tapi lelaki itu sudah meraih piring makanannya dan menyantap hidangan. Kayaknya Mas deh, yang butuh ke psikolog. Coba tanyain ke mereka tutorial supaya mulutnya nggak pedes terus. Hari-hari berikutnya, Danish mendatangi nama yang dikirimkan Niken saat ada kesempatan. Dia telah mengirim orang untuk mencari keberadaan wanita itu yang ternyata Andin adalah seorang DJ yang biasa di salah satu tempat hiburan malam. Danish memasuki lokasi tersebut pada malam hari, tampak wanita yang dimaksud tengah melakukan pekerjaannya. Orang-orang tampak asyik dengan musik kencang, minuman keras dan kesenangan mereka dengan wanita malam. Danish pun menunggu hingga wanita itu menyadari bahwa dia telah ditunggu seseorang yang begitu penting. Setelah turun, Andin segera mendatangi Danish di sebuah ruang khusus yang jauh dari keramaian. Jadi apa maksud Tuan datang ke sini? Apa Tuan butuh orang untuk? Saya nggak mau basa-basi. Danish memberikan sejumlah uang dalam amplop coklat hingga Andin menatapnya sebentar tanpa menyentuh. Apa ini? Kamu orangnya yang menyerahkan informasi pada akun gosip itu? Tanya Danish. Andin sedikit mengernyit, menebak siapa lelaki yang ada di hadapannya ini. Apa kamu tangan pertama? Apa tujuanmu sebenarnya? Jika kamu tangan pertama, segera klarifikasi itu dan hapus kontennya. Tapi jika ada orang yang menyuruhmu, katakan, siapa orangnya? Wanita itu tersenyum lalu melipat kedua lengan di perut. Ah, jadi Anda suaminya Nirmala. Pilihan ketiga, kamu memilih bungkam dan mengulur waktu, saya akan suruh orang untuk membuang mayatmu tanpa jejak. Wanita itu melihat ada dua orang berbadan tegap masuk ke ruangan mereka. Seketika raut wajahnya berubah, cemas. Apalagi dia tahu siapa Danish Hadiraksa dan kekuasaannya. Kalau Anda datang ke sini, artinya Anda mau tahu cerita sebenarnya. Ya, saya adalah teman Nirmala,
mantan teman lebih tepatnya. Karena dulu dia pernah merebut pelanggan saya. Pelanggan? Andin mengangguk. Revan Hadiraksa, jawabnya dengan senyum miring. Itu adik Anda, bukan? Dia adalah pelanggan saya. Kami beberapa kali memesan kamar dan melakukan malam erotis. Danish terdiam. Tapi ternyata Revan tiba-tiba bilang kalau dia punya kekasih. Saya kesal karena satu sumber mata uang saya hilang. Jadi itu alasanmu menyebar fotonya. Wanita itu tertawa. Salah satunya. Tapi Anda tahu, bukan cuma saya yang menginginkan kehancurannya. Ya, saya memang disuruh. Danish tidak terlalu terkejut, tapi saat dia ingin mendengarkan lebih jauh, pintu mendadak terbuka oleh seseorang dan menampakkan raut wajah jengkel Nirmala. Wanita itu lantas melangkah ke arah Andin, meraih gelas berisi air di atas meja, lalu menyiramkannya ke wajah wanita itu. Apa kamu gila? Sebelum mengataiku gila, orang waras mana yang menyebar fitnah untukku? Aku tidur dengan banyak lelaki dalam keadaan mabuk. Nirmala meraih lagi sebotol minuman dan diguyurkannya ke atas kepala wanita itu. Dia tampak sangat kesal sampai tidak menyadari keberadaan Danish di ruangan yang sama. Andin yang tidak tinggal diam, meraih botol itu dan melempar ke sembarang arah. Apa yang salah? Kamu memang begitu, kan? Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Andin tanpa ampun dan bagai kilat. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini. Subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.